Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vida Wulan Handayani, NPM 2275593. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Baik, yang pertama yaitu ada akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih Pemdagri 13 tahun 2006. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga klasifikasi. Belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 yaitu belanja operasi. Contohnya seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Lalu ada belanja modal, contohnya seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja aset tetap lainnya. Lalu ada belanja tak terduga. Lalu selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikut, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau LRA. Lalu ada beban, akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. PP nomor 71 tahun 2010. Yang pertama yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusunan aset tetap. Lalu ada beban transfer, yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan pemerintahan, daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa. Lalu ada beban non-operasi, beban yang bersifat tidak rutin, yaitu misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Lalu ada beban luar biasa untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran tidak diharapkan terjadi berulang-ulang kejadian di luar kendali pemerintah. Lalu selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat yang pertama yaitu timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dan pihak lain ke pemerintahan tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Lalu ada terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Lalu ada terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa adalah saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Lalu ada koreksi atas beban, penerimaan kembali, yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai penurunan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Lalu ada akuntansi persediaan. Definisi aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yaitu persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan bahan bersih, persediaan pupuk,
persediaan bahan bangunan, persediaan amunisi. Lalu selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Lalu yang kedua yaitu ada persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Lalu yang ketiga yaitu ada persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Lalu yang keempat yaitu ada persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar saldo. Lalu yang kelima yaitu ada persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir pencatatan tersedia. Lalu selanjutnya di sini ada contoh transaksi. Yang pertama yaitu dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 500 juta mekanisme LS. Yang pertama yaitu ada pembukuan SKPD, jurnal LRA, beban pegawai pada perubahan sal 500 juta. Lalu ada jurnal LO, beban pegawai pada RKPPKD 500 juta. Lalu ada pembukuan PPKD, jurnal LO, RK, SKPD pada kas di kas daerah sebesar 500 juta. Lalu selanjutnya ada contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 70 juta oleh Dinas Pendidikan mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, jurnal LRA. Belanja barang pada perubahan sal sebesar 70 juta. Jurnal LO, beban barang pada kas di bendaharawan pengeluaran sebesar 70 juta. Lalu ada pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU. Jurnal LO, kas di bendaharawan pengeluaran pada RKPPKD sebesar 70 juta. Lalu ada pembukuan PPKD. Jurnal LO, RKS RKSKPD pada kas di kas daerah sebesar 70 juta. Lalu ada contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2021, persediaan yang tersisa sebanyak 20 juta, sedangkan di neraca saldo nilainya 12 juta. Jurnal LO persediaan pada beban persediaan sebesar 8 juta. Pada akhir tahun 2021, persediaan yang tersisa sebanyak 8 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 10 juta. Jurnal LO beban persediaan pada persediaan 8 juta. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.